Halo, bertemu kembali dengan channel Jual Beli Saham. Pada kesempatan ini, kita akan membahas atau mengenal lebih lagi saham Unilever atau UNVR. Kalau di video sebelumnya, kita tampilkan 10 saham terbaik pilihan channel Jual Beli Saham. Salah satunya adalah Unilever di peringkat nomor 3. Nah, bagi yang belum melihat 10 video terbaik versi channel Jual Beli Saham, silahkan lihat di video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan melihat lebih jauh lagi Unilever, dan kita juga akan melihat potensinya, terlebih potensi dalam jangka dekat ini. Baik, kita akan mulai dengan melihat profil perusahaan, lalu kita akan melihat kinerja masa lalunya, gimana kinerja Unilever masa lalu. Kita akan lihat kinerjanya terakhir ini, akhir-akhir ini, lalu sedikit ada proyeksi masa depan. Tentu ini lebih banyak ke agak dekat ya, potensi yang dekat. Untuk jangka panjang ada beberapa catatan yang nanti kita akan berikan juga. Oke, kita masuk ke profil perusahaan. Unilever ini ternyata didirikan sudah cukup lama, dari tahun 1933, berarti sekitar sudah 87 tahun. Jadi perusahaan yang bukan perusahaan baru. Tetapi listing di Bursa Saham Indonesia memang baru tahun 1982 atau efektif 1981. Tapi itu juga bukan tidak yang waktu yang singkat, karena sudah 39 tahun listing di Bursa Saham Indonesia. Unilever mempunyai tujuan bisnis untuk memasyarakatkan kehidupan yang berkelanjutan, tapi tidak hanya itu, juga bisnis yang ramah lingkungan dan juga memberikan manfaat. Jadi tujuannya cukup bagus sekali. Dan sampai saat ini Unilever menjadi satu perusahaan FMCG atau Fast Moving Consumer Good yang terkemuka di Indonesia, dengan berbagai produk dan dari kategori dan brand yang tentu tidak asing buat kita ya. Ada Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rinso, Bango, Royco, dan masih banyak lagi. Maka tidak heran Unilever ini mencatatkan kapitalisasi pasar sekitar 310 triliun, dan itu termasuk tentu 10 besar perusahaan di Indonesia dari segi market kapitalisasi atau kapitalisasi pasar. Bisnis model dari Unilever itu sendiri, tadi intinya itu dari bisnisnya, tujuannya tadi memasyarakatkan cara hidup yang berkelanjutan, sustainable living, commonplace, tentu yang ramah lingkungan dan memberikan manfaat sosial. Caranya gimana? Itu dengan menyatukan 3 elemen utamanya, yaitu brand, lalu operasionalnya, dan juga karyawan atau people-nya ya. Jadi ini 3 elemen yang sangat penting untuk mewujudkan misi atau tujuan dari Unilever itu sendiri ya. Nah, terus tentu untuk menjalankan bisnis itu harus menghasilkan satu keuntungan, maka Unilever di sini mempunyai cara yang utama, ada 3 untuk menghasilkan atau menumbuhkan keuntungan. Yang pertama efisiensi biaya, lalu yang kedua inovasi, dan yang ketiga melalui investasi di pemasaran. Nah, ini merupakan gambar atau produk-produk dari Unilever yang mungkin tidak asing, karena di kehidupan sehari-hari kita banyak memakainya. Dan ternyata Unilever memiliki 40 lebih brands ya, dari 3 kategori produk. Ada food refreshment, ada home care, dan ada personal care. Beberapa tentu kita akan familiar di sana ya. Sunlight misalnya, itu kita buat cuci, ada Pepsodent, ada Sariwangi, ada kecap Bango yang kita pakai, Konelo, Sunsilk, Lifebuoy, Dove, dan seterusnya ya. Ini jadi brandnya ini cukup kuat ya, sudah cukup kuat di Indonesia. Untuk pemegang sahamnya sendiri,
ternyata untuk masyarakat itu mempunyai hanya 15% dan sekitar 85%-nya itu masih dipegang oleh Unilever Indonesia Holding, jadi holding company-nya ya. Jadi yang yang dipunyai oleh publik atau masyarakat itu hanya 15% saja. Lalu bagaimana dengan struktur perusahaan? Seperti layaknya perusahaan, terutama yang paling tinggi tentu rapat umum pemegang saham. Lalu di bawahnya ada komisaris atau board of commissioner. Di sana ada komisarisnya, ada 5 di sana ya. Lalu di sampingnya tentu ada komite audit, komite nasional dan remunerasi dipisahkan di situ. Ya, lalu direkturnya sendiri di bawah komisaris tentu ada presiden direktur, dan di bawahnya ada 10 direktur ya. Termasuk di dalamnya tadi ada direktur dari kategori produknya itu sendiri. Tadi kalau kita lihat ada food dan refreshment, itu masing-masing punya direkturnya sendiri. Lalu personal care dan home care dia juga mempunyai direkturnya sendiri. Dan tentu ada direktur fungsional umum seperti CEO, lalu ada HR-nya atau human resource, ada customer development, dan juga supply chain, karena ini menjadi satu penting sekali tadi. Salah satu cara gimana untuk menumbuhkan keuntungan itu melalui operasionalnya ya. Lalu juga Unilever punya direktur di growth and digital transformation ya. Tentu ini satu hal yang bagus karena di zaman sekarang digital dan ini membutuhkan juga untuk perusahaan tetap berkembang ke arah sana ya. Kemudian kita lihat kinerja masa lalu. Kalau tadi kita udah lihat sekilas profil dari perusahaan, kita akan lihat bagaimana kinerja masa lalu. Yang pertama kita akan lihat bagaimana revenue dan net profitnya 10 tahun ke belakang. Kalau kita lihat dari grafiknya ini, revenue-nya naik terus ya tiap tahun. Kita lihat di sini grafiknya kelihatan naik sampai dari tahun 2010 sampai 2019 dengan kenaikan compound annual growth atau kenaikan majemuk setiap tahun itu sebesar 9,18%. Lumayan cukup bagus, artinya bisnis ini terus berkembang revenue-nya ya. Demikian juga dengan net profit margin, kita lihat dari grafik juga mengalami suatu kenaikan, dan di 2018 mengalami kelonjakan kenaikan ya. Di 2019 ada turun, tetapi secara keseluruhan kalau kita lihat net profit marginnya juga mengalami kenaikan atau pertumbuhan dengan compound annual growth-nya atau pertumbuhan majemuknya itu sekitar 9,25%. Nah, rata-rata atau average net profit margin rata-ratanya cukup bagus juga di 17,45%. Lalu berikutnya bagaimana dengan aset, liabilitas dan ekuitasnya. Kita lihat di grafiknya sini, asetnya juga bertumbuh seiring waktu dalam 10 tahun ke belakang. Tentu ekuitasnya juga bertumbuh masih di sana, dan tetapi liabilitas juga bertumbuh. Dan kita hitung pertumbuhan asetnya itu untuk compound annual growth-nya sekitar 12,99 atau 13% ya. Dengan liabilitas tumbuh sekitar 15% dan ekuitasnya 10%. Hanya menjadi catatan di sini, ternyata liabilitas itu pertumbuhannya lebih besar daripada pertumbuhan aset atau ekuitasnya. Ini menjadi catatan aja untuk kedepannya kita akan melihat terus ya, memonitor bagaimana pertumbuhan dari baik aset, liabilitas maupun ekuitasnya. Lalu bagaimana cash flow? Salah satu free cash flow yang kita tampilkan di sini, free cash flow pertumbuhan juga bagus dengan pertumbuhan compound annual growth-nya 12,13%. Jadi 2019 memiliki free cash flow-nya itu 7,2 triliun ya, cukup banyak ya. Oke, lalu bagaimana dengan kinerja harga sahamnya sendiri ya? Kita ambilkan grafik harga saham dari tahun 2010 sampai tahun 2019 akhir ya. Itu
Tentu ini grafiknya merupakan grafik yang sudah dinormalisasi, artinya karena kemarin itu ada stock split, jadi harga sahamnya kita juga normalisasi mengikuti harga saham yang baru. Maka kalau kita lihat di sini harga tertingginya mungkin cuma 11.000, padahal sebelum stock split harganya mencapai 50.000 sekian ya, 55.000 per lembar. Oke, kita lihat tahun 2010 itu harga sahamnya di sekitar 2.200, lalu mencapai puncaknya itu Desember 2018 itu di sekitar 11.180, artinya dia naik sebesar 408% ya, kinerja harga sahamnya dari 2010 sampai Desember 2018. Tetapi 2019 turun dan menyentuh harga di akhir 2019 menyentuh harga 8.400. Nah, kalau kita hitung dari 10 tahun lalu itu masih mengalami kenaikan sebesar 282% atau hampir 3 kali ya. Jadi kalau kita beli saham ini selama 10 tahun itu mengalami kenaikan hampir 3 kali lipat ya. Kalau kita lihat performa terbaiknya ya, 2018 itu mengalami kenaikan 4 kali lipat. Nah, itu untuk kinerja harga sahamnya. Di samping kenaikan harga saham, tentu yang kedua bagaimana dengan dividennya. Ternyata Unilever ini juga konsisten dalam membagikan dividennya, dan setiap tahun biasanya membagikan dividen 2 kali. Biasanya di sekitar bulan Mei Juni itu Juli ya, itu yang pertama, yang lalu berikutnya nanti di sekitar akhir tahun November atau Desember. Nah, makanya nanti kita akan lihat karena ini sudah bulan Juni, tapi belum ada bagi dividen, berarti nanti akan ada di bulan Juli ya, nanti ada schedule-nya. Kalau kita hitung pertumbuhan atau dividen ini, kita hitung compounded annual growth-nya itu sekitar 13% dengan dividen payout ratio, rasio pembagian dividen dari earning-nya itu sekitar 94%, cukup besar ya rasio yang dibagikan sebagai dividen. Tetapi kalau kita hitung yield-nya sebetulnya sekitar cuma 2-4%. Artinya kalau kita tadi mendapatkan kenaikan harga saham itu sendiri selama 10 tahun, katakanlah 3 kali ya, 3-4 kali, itu belum termasuk dividen yang kita terima sekitar 2-4% tiap tahunnya ya, itu tambahan dari performance dari saham ini. Jadi itu dari segi saham dividen. Oke, lalu ada sedikit mengenai earning per share-nya dia. Itu kita juga lihat, kita catat ternyata mengalami juga pertumbuhan ya, seiring dengan tadi pertumbuhan revenue dan profitnya ya. Lalu kita hitung pertumbuhan earning per share-nya itu untuk compounded annual growth-nya sekitar 15,91% atau sekitar 16% ya. Lalu kita hitung juga bagaimana dengan price to earning ratio-nya. Di sini salah, jadi harusnya ini rata-rata ya, ini rata-rata di sini, rata-rata PI-nya itu di selama 10 tahun ini rata-rata price earning ratio-nya di 43,55. Terus lalu kita hitungkan juga minus 1 PI ratio standar deviasi itu sekitar 35,86. Lalu untuk minus 2-nya itu PI standar deviasi sekitar 28. Ini sebenarnya untuk apa sih? Nah, ini kita mau hitung aja secara statistik itu rata-rata PI-nya dia berapa selama 10 tahun ya. Lalu karena statistik, kita pakai statistik, makanya kita pakai juga standar deviasi dia, minus 1 standar deviasi itu di angka berapa, dan minus 2 standar deviasi di angka berapa. Biasanya 90 plus persen ya, itu harga itu akan berada di range ini ya, range ini. Artinya bisa jadi ini harga terendah biasanya di angka minus 2 PI ini, 2,28%. Ini
ini kemungkinan besar, probability-nya sekitar 96% lebih ya, itu angka terendahnya itu di PI 28. Ini nanti untuk menentukan apakah harga kita itu masih murah atau masih mahal, atau mendekati harga bawah atau sudah mendekati harga rata-rata. Itu kita gunanya untuk melihat bagaimana PI-nya rata-rata dan PI standar deviasi ini ya. Lalu untuk EPS-nya ini tentu kita akan gunakan untuk memprediksi juga kira-kira berapa EPS di tahun-tahun mendatang, terutama dalam waktu dekat ini ya. Oke, itu dari earning per share-nya. Lalu bagaimana kita lihat kinerja harga saham saat ini? Kita lihat dari grafik karena kita memang belum keluar ya hasilnya, karena rapat umum pemegang sahamnya baru nanti tanggal 24 Juli 2020 dan biasanya cum date-nya itu sekitar 2 minggu setelah itu. Biasanya setelah rapat umum pemegang saham kita baru tahu berapa keuntungannya, berapa pertumbuhannya, lalu berapa dividennya yang mau dibagikan. Dari situ baru kita bisa ngitung, tapi kita coba akan analisa kira-kira berapa yang kita bisa harapkan ya. Pertama kita lihat dari grafik atau performance dari harga sahamnya sendiri. Kalau di akhir Desember 2019 itu harganya di 8.400, per tanggal 30 Juni harganya itu 7.900, artinya dia mengalami penurunan sebesar 6% ya dari akhir Desember sampai 30 Juni ya hari ini. Tapi kemarin karena ada satu koreksi, ini koreksi global ya, semuanya juga mengalami koreksi, itu harga terendahnya dia sempat turun di harga 5.300-an, itu sekitar 37%. Jadi sempat turun 37%, lalu sudah naik lagi ya, naik lagi di yang sekarang di angka 7.900. Tetapi kalau kita bandingkan dengan harga di 2019 akhir itu masih 6% di bawahnya. Nah ini kinerja dari harga sahamnya. Untuk kinerja yang lainnya kita akan coba kalkulasi ya. Ini hanya sedikit kalkulasi atau prediksi dengan memakai tadi. Kalau kita lihat dengan menggunakan earning per share growth-nya, compound annual growth-nya, dan juga dividen per share, artinya berapa pertumbuhan dari dividennya per lembarnya, dan juga menggunakan price earning ratio. Intinya gini, jadi kemarin tahun 2019 itu Unilever memiliki EPS earning per share-nya 194. Nah, kira-kira berapa sih earning per share-nya di tahun 2020 atau first half ini ya, sekitar Juni nanti atau Juli waktu RUPS nanti ya, kan laporannya baru keluar nanti itu. Kalau kita menggunakan pertumbuhan 9,24%, itu maka EPS-nya akan di sekitar 212 ya, 212. Oke, itu EPS-nya dulu. Lalu untuk kalau dividennya itu per tahun itu pertumbuhannya sekitar 13%, 13,07% ya. Dan di tahun 2019 kemarin Unilever membagikan dividen sebesar 241 ya. Ini setahun ya, berarti 2 kali kan, setahun 2 kali. Nah, kira-kira nanti kalau untuk Juli nanti ya, itu akan bagikan berapa? Nah, itu dari 241 ini saya kalikan dengan pertumbuhan 13% ini. Lalu untuk konservatif saya bagi 2, karena kan bagi dividendnya 2 kali ya. Nanti Juli itu pertama, lalu yang kedua nanti di bulan kira-kira akhir tahun ya. Saya bagi 2 sehingga jatuhnya itu 136, kira-kira sekitar 136 akan bagi dividen per lembar. Tentu nanti hasil di RUPS ya yang akan memberikan berapa sih kira-kira yang akan dibagikan dividennya ya. Nah, lalu kita hitung harga wajarnya dengan menggunakan tadi price earning ratio rata-rata 43
lalu minus 1 standar deviasi dan juga minus 2. Karena kita sudah tahu kira-kira EPS-nya itu berapa ya. Dengan EPS 212, kalau kita menggunakan rata-rata PER-nya 43,55, maka ketemu harga wajarnya 9220. Tinggal kita kalikan saja. 212 kita kali 43. Maka harga wajarnya menurut perhitungan data yang ke belakang ya. Data ke belakang ini harga wajarnya ini di 9.200-an, 9.220. Dan untuk harga minus 1 standar deviasi itu sekitar 7.592 ya, 7.600 lah katakanlah seperti itu ya, 7.500, 7.600. Dan untuk minus 2 standar deviasi harganya di 5.900 atau 5.700, 6.000 lah ya. Artinya ini harga terendah yang mungkin tercapai, dan kemarin memang sudah tercapai, bahkan mencapai di harga 5.400, 5.300 ya. Nah, ini secara statistik. Nah, ini kita sudah dapatkan potensinya. Artinya potensi harga wajarnya 9.200-an. Lalu jangka pendeknya ada minus 1 7592 dan dividennya sekitar 136, konservatif ya. Lalu bagaimana strateginya? Oke, sebelumnya kita lihat juga grafiknya ya, karena dengan chartnya ini jadi ada dua analisa di sini. Pertama kita lakukan perhitungan, yang kedua kita lakukan dengan analisa chartnya, dan kita menggunakan Fibonacci ini ya. Kalau kita lihat dengan menggunakan Fibonacci ini, sekarang harganya di 7.900 ya, terakhir itu, dan itu antara level 38,2% dan 50%. Artinya apa? Ini biasanya level-level resisten kuatnya dia. Artinya ini Unilever masih mungkin dia akan turun dulu sampai ke level sekitar 7.680 ya, sekitar ini. Lalu baru balik kembali ya. Atau kalaupun turun jauh tentunya di sekitar 6.800. Tapi ini memang biasanya kalau ada isu yang lebih besar, artinya lebih ke global isu gitu ya. Karena untuk perusahaannya sendiri saya tidak menemukan ada isu-isu yang signifikan itu, sehingga potensinya kalaupun ada koreksi dulu ya paling akan menyentuh ke 7.600-an ini. Lalu potensi naiknya gimana? Potensi naiknya tentu kalau dari technical analysis ini di level terdekatnya dia di level 50% Fibo ini sekitar 8.364 atau sekitar 84. Ingat tadi di akhir Desember itu dia harganya ditutup di angka 8.400, berarti kembali ke harga di akhir Desember ya. Itu potensinya sekitar 9%. Dan kalau dia naik lagi potensinya ke harga wajarnya, yaitu di sekitar 9.200 ya, harga wajarnya itu potensinya sekitar 18%. Lalu strateginya bagaimana? Oke, berarti kita punya kesempatan untuk membeli di harga nih dari harga 7.600-an, karena ini resisten kuatnya, sampai harga yang 7.900 ya. Kalau misalkan kita mau nunggu di 7.600, kalau dia nggak turun lagi kita nggak akan dapat barangnya ya. Tapi kalau kita sudah punya ya kita tinggal tunggu saja, bahkan kita bisa nambah nanti kalau dia turun lagi 7.600-an ya. Lalu tentu berapa potensi yang kita dapatkan? Pertama, kenaikan sampai ke level 8.400 itu sekitar 9%. Dan kalau berhasil naik ke level harga wajarnya, ini potensinya 18%. Tentu harga wajar ini tentu kalau situasi secara umum pun juga sudah kembali normal ya. Jadi ini mungkin lebih kita akan lihat situasi globalnya juga, ini mungkin tidak waktu dalam dekat ya. Tidak mungkin dalam waktu dekat itu sendiri yang untuk 18%-nya ini. Nah, selain potensi kenaikannya ini, tentu tadi potensi dividennya yang akan kita dapatkan. Di bulan Juni ini tadi kita hitung kira-kira 136 per lembar, konservatif ya. Tapi kalau kita mau agak berdasarkan history atau kemarin dia bagikan dividen, itu biasanya di first half atau setengah tahun pertama itu bagian lebih banyak
ya, karena 2 kali kan lebih banyak. Jadi kalau saya hitung misalkan lebih banyak yang itu 60%, maka dia bisa membagikan antara 136 rupiah per lembar sampai 164 rupiah per lembar. Nah, ini potensi dari dividennya. Nah, itu kira-kira summary proyeksi jangka pendek untuk si Unilever ini. Lalu tentu bagaimana secara umum proyeksi jangka panjang ini merupakan catatan saja. Tentu perusahaan ini perusahaan yang fundamentalnya sangat bagus, memiliki brand yang kuat, lalu mengalami pertumbuhan yang bagus ya, profitnya juga masih bagus, corporate governance-nya bagus, manajemennya bagus. Cuma ada sedikit catatan di sana, tadi liabilitasnya itu pertumbuhannya lebih besar daripada pertumbuhan ekuitas atau asetnya ya. Brand produk kita tahu kuat tadi, dan juga mungkin satu catatan saja yang mungkin kita akan juga terus ikutin adalah bagaimana perubahan pasar itu sendiri dan juga kompetitor atau kompetisi ya, sehingga apakah ini sustainable, artinya kedepannya juga masih terus bisa memposisikan sebagai market leader di fast FMCG ya di Indonesia, dengan saat ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar 300 triliun lebih, dan itu merupakan top 5 atau top 10 dari perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, itu pembahasan yang lebih lagi dari Unilever, karena kemarin kita cuma sekilas ya di 10 saham terbaiknya channel jual beli saham. Itu saja. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Tuliskan komen di bawah kalau ada pertanyaan atau ada masukan, dan jangan lupa subscribe, like atau share kalau video ini berguna. Terima kasih dan sampai bertemu dengan pembahasan seri saham di video berikutnya.